Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Gregoria Rena Pasang. Saya dari kelompok 7. Berikut teman-teman saya akan memperkenalkan nama mereka. Silakan. Perkenalkan, nama saya Yohanes Dombosko Nami Olabahan. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Yakobus Fernandes Lamuri. Perkenalkan, nama saya Wendy Konine. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai. Nah, itu dia perkenalan dari teman-teman kelompok saya, yaitu kelompok 7. Saat ini kami ingin membawakan atau mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Silakan menonton. Check it out. Selamat siang teman-teman semua. Di sini saya ingin menjelaskan tentang norma sosial dalam kehidupan. Nah, di dalam masyarakat manusia selalu ada dimungkinkan yang disebut sistem double quality. Suatu pihak ada sistem fakta, yaitu sistem yang tersusun atas sesuatu yang nyata, berada di dalam kenyataan. Sedangkan sistem normatif yaitu sistem yang berada di dalam mental yang membayangkan segala apa yang tersusun ada. Jadi sistem fakta dan sistem normatif ini saling berhubungan satu sama lain, jadi memiliki hubungan yang sama. Sistem fakta berfungsi sebagai determinan sistem normatif. Artinya sistem fakta ini mempunyai hubungan atau sebagai penghubung di dalam sistem normatif. Bahwa ada yang dibayangkan di dalam mental sebagai suatu keharusan, itu sesungguhnya adalah suatu kesatuan dalam kenyataan, merupakan suatu yang betul-betul ada. Jadi sistem fakta ini merupakan suatu keharusan atau sistem yang selalu ada atau nyata dalam kenyataan. Norma atau keharusan selalu dipertimbangkan dalam kenyataan dan mempertimbangkan pula segala kemungkinan-kemungkinan yang ada di dalam suatu fakta. Contohnya, orang tidak mungkin akan melakukan suatu aktivitas tanpa itu merupakan suatu keharusan yang dia lakukan, ataupun suatu aktivitas yang tidak seharusnya dia lakukan dengan atau berinteraksi dengan orang lain. Sistem normatif. Sistem normatif itu mempengaruhi sistem fakta atau kenyataan. Di dalam hal ini, wujudnya dibentuk dari perilaku-perilaku kultur yang di dalam kenyataannya ditentukan oleh pola-pola kultur yang diketahui di dalam mental sebagai keharusan-keharusan yang harus dikerjakan. Nah, mengapa perilaku-perilaku pada umumnya berhal demikian? Itu disebabkan karena keharusan-keharusan yang disebut norma-norma selalu itu maka seharusnya di keseluruhan dapat diwujudkan dalam aktivitas bersama yang tertib yang dapat digerakkan secara efektif ke arah pemenuhan keperluan dan kesejahteraan hidup masyarakat. Berikut saya akan membahas tentang klasifikasi norma-norma sosial. Ada berbagai macam jenis norma-norma sosial yang tak selamanya dapat mudah dibedakan. Salah satunya antara lain, oleh karena itulah usaha-usaha mengadakan klasifikasi yang sistematif amatlah sukar. Di antara usaha-usaha ini mencoba membedakan sanksi yang tidak beberapa berat dan sanksi yang sangat berat seperti sanksi fisik. Nah, ada satu perbedaan lagi yang mencoba atau membedakan norma-norma sosial itu dari cara bagaimana masing-masing norma itu dilahirkan atau berlaku di dalam masyarakat. Menyadari hal itu, para sosiologi umumnya selalu menggolongkan norma-norma itu ke dalam sekian banyak jenis, yaitu kebiasaan, larangan, nilai, dan hukum. Waltz artinya tata cara, sedangkan folk adalah diikuti oleh rakyat kebanyakan. Jadi folkways di sini adalah suatu kebiasaan yang diikuti oleh masyarakat. Folkways dimaksudkan untuk menyebut seluruh norma-norma soal yang terlahir dari adanya pola-pola perilaku yang selalu diikuti oleh orang-orang kebanyakan di dalam hidup mereka sehari-hari karena dipandang sebagai suatu hal yang lazim. Folkways yang diikuti dan dilakukan berulang-ulang seringkali tidak hanya terbatas menjadi kebiasaan-kebiasaan di dalam hal perbuatan-perbuatan lahir saja, tetapi bahkan sampai mendalam menjadi kebiasaan-kebiasaan baru. Kebiasaan-kebiasaan demikian ini menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Menurut Harton dan
Pun tahun 1987 ada dua macam kebiasaan, yaitu perlu diikuti atau dipatuhi sebagai perilaku yang baik dan sopan dan harus dipatuhi karena dianggap penting bagi kesejahteraan masyarakat. Contohnya seperti kebiasaan untuk rajin dan giat bekerja dan memaksimalkan kerja guna mencapai tujuan yang diinginkan. Itu penjelasan saya tentang materi tentang Folkways, semoga bermanfaat. More atau larangan. Kesamaan more dan Folkways terletak pada kenyataan bahwa tidak jelas asal-usulnya dan terjadi tidak berencana. More adalah segala norma yang secara moral dipandang benar. More seringkali dirumuskan dalam bentuk negatif atau berupa sebuah larangan keras. More yang dirumuskan dalam bentuk-bentuk larangan ini disebut tabu. Sementara itu, sebagian more lagi mengkaidai secara umum sejumlah hubungan-hubungan sosial dalam situasi umum. Misalnya, keharusan harus berlaku jujur, keharusan bekerja kesatria, dan keharusan bekerja rajin. Jadi, kita tidak hanya dapat memenuhi more yang sifatnya spesifik, akan tetapi more yang sifatnya umum yang mengharuskan adanya penataan secara mutlak terhadap norma more tertentu oleh siapapun dan situasi bagaimanapun juga. Oke, yang berikut hukum. Pada kebanyakan masyarakat, di samping adanya Folkways dan more, diperlukan adanya segugus kaidah yang lain disebut hukum untuk menegakkan ketertiban sosial. Dapat dikatakan bahwa dibandingkan dengan more dan Folkways, hukum tertulis jauh lebih terpikir dan lebih terhafalkan secara tegas. Hukum tertulis merupakan hasil suatu perencanaan dan pikiran-pikiran yang sadar. Menurut Horton dan Huhn tahun 1987, nilai adalah gagasan mengenai apakah suatu pengalaman itu berarti atau tidak berarti. Nilai pada hakikatnya mengharapkan perilaku dan pertimbangan seseorang, tetapi ia tidak menghakimi apakah sebuah perilaku tertentu itu salah atau benar. Nilai adalah penting dari kebudayaan suatu tindakan yang dianggap sah. Artinya, secara moral dapat diterima harmonis dengan nilai-nilai yang disepakati dan dijunjung oleh masyarakat di mana tindakan itu dilakukan. Ketika nilai yang dilakukan menyatakan bahwa kesalahan beribadah adalah suatu hal yang harus dijunjung tinggi, bila ada orang yang malas beribadah, tentu akan menjadi bahan pengujian. Sebaliknya, bila ada orang yang ikhlas dan rela menyumbang harta untuk kepentingan, maka ia akan dinilai sebagai orang yang pantas dihormati dan diteladani. Terima kasih.